Dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala disebutkan beliau setiap Ramadan berbuka dengan orang miskin. Bahkan ketika beliau sendiri dalam keadaan sulit, tetap mengutamakan orang lain. Karena beliau memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu nafsih. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka Imam Ibnu Hanbal selalu memberikan makanan walaupun dirinya kesulitan, tetap mengutamakan orang lain, bukan mementingkan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'a qulubal mu'minina fi syahri Ramadan wa allafa baina arwahihim bis-siyami wal qiyami wal Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita niat duduk di masjid ini supaya duduk kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah bulan Allah menyatukan hati-hati kaum mukminin. Allah satukan hati orang-orang yang beriman di bulan Ramadan ini. Kita barusan sahur bersama dengan keluarga. Kita berbuka bersama. Kita sholat tarawih bersama. Juga kita menangis memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ramadan menghidupkan ayat ini dalam kehidupan yang nyata. Kita telah melaksanakan sholat tarawih bersama, buka bersama, sahur bersama. Itulah ukhuwah yang kita jalin sebagai orang yang beriman. Kita di bulan Ramadan diperintahkan agar kita saling tolong menolong. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah di dalam kebaikan dan takwa. Barangkali adalah saudara kita yang masih belum mampu melaksanakan ibadah salat tarawih, ibadah salat. Mari kita ajak, kita tolong mereka apa yang ia butuhkan. Mari kita ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Ramadan adalah praktek ta'awun. Kita bagikan takjil, kita bagikan zakat, kita keluarkan
orang kaya membantu orang yang fakir. Ini bentuk ta'awun, ini bentuk tolong menolong yang ada pada bulan Ramadan. Juga di bulan Ramadan kita sholat tarawih bersama dengan berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyama lailatin." Barang siapa sholat berjamaah beserta imam sampai selesai, ditulis satu pahala sholat semalam suntuk, semalam penuh. Bayangkan, mungkin diantara kita belum sanggup untuk melaksanakan qiyamul lail semalaman penuh, tetapi dengan kita sholat jamaah tarawih, pahala kita karena kita bersamaan, pahala kita menjadi besar, pahala kita sama sebagaimana kita sholat malam semalam suntuk. Artinya kebersamaan itu mendatangkan pahala yang besar. Juga dalam kebersamaan kita diperintahkan untuk memberi makan orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberi buka terhadap orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa. Kita hanya diperintahkan untuk memberi buka, bukan mengenyangkan, walaupun hanya seteguk air minum, satu biji kurma, itu termasuk orang yang memberi buka terhadap orang yang puasa. Ini pahalanya sama sebagaimana orang-orang yang berpuasa. Dalam kebersamaan banyak kisah-kisah ulama. Di antaranya Abdullah bin Mubarak. Beliau seorang ulama besar sekaligus saudagar yang kaya raya. Setiap Ramadan beliau mencari keluarga miskin yang tersembunyi. Beliau kirim makanan dan kebutuhan mereka tanpa diketahui orang. Sengaja beliau bersedekah dengan secara sirri, karena sedekah sirri lebih utama daripada sedekah secara terang-terangan. Suatu hari Syekh Abdullah bin Mubarak ditanya, "Mengapa engkau lakukan itu?" Beliau menjawab, "Bagaimana aku bisa menikmati buka puasa sementara saudaraku kelaparan?" Inilah kebersamaan sejati yang dibina, yang diajarkan di bulan Ramadan, agar kita tidak hanya ingat pada diri sendiri, tetapi kita harus ingat terhadap saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Beliau selalu memberikan makanan, memberikan kebutuhan terhadap orang-orang yang miskin tanpa ia ketahui. Juga dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala disebutkan beliau setiap Ramadan berbuka dengan orang miskin. Bahkan ketika beliau sendiri dalam keadaan sulit, tetap mengutamakan orang lain. Karena beliau memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu nafsih." Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka Imam Ibnu Hanbal selalu memberikan makanan walaupun dirinya kesulitan, tetap mengutamakan orang lain, bukan mementingkan diri sendiri. Kisah selanjutnya adalah kisah dari Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifatullah,
Setiap Ramadan beliau mengumpulkan orang miskin di istana untuk berbuka puasa. Beliau berkata, Ramadan adalah bulan menyatukan hati. Subhanallah. Pemimpin zaman dahulu menjadikan Ramadan sebagai sarana menyatukan rakyat. Open house di istananya untuk berbuka bersama orang-orang fakir, orang-orang miskin. Lah, pemimpin sekarang adakah yang masih ingat terhadap orang-orang fakir dan miskin ketika mereka berbuka puasa? Sekarang mari kita muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Apakah Ramadan membuat kita lebih dekat dengan tetangga? Apakah kita tahu siapa di sekitar kita yang kesulitan makan sahur, berbuka puasa? Apakah masjid kita ramai bukan hanya tarawih tapi juga ukhuwah Islamiyah? Ramadan seharusnya menghilangkan permusuhan. Ramadan seharusnya menghapus dendam. Ramadan seharusnya menyambung tali silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa tusfadus syayatin. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau setan saja dibelenggu di bulan Ramadan ini, kenapa hati kita masih keras? Kenapa? Karena mungkin kita belum membuka hati untuk kebersamaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Ramadan hanya 30 hari, tapi dampaknya bisa 11 bulan. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan tanpa permusuhan, Ramadan penuh silaturahim, Ramadan penuh dengan kepedulian. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan memohon kepada Allah, Allahumma lakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ya Allah, di pagi Ramadan ini kami berkumpul di rumah-Mu, bukan karena kami suci, bukan karena kami pantas, tapi karena kami berharap rahmat-Mu. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kami sengaja, dosa yang kami tidak sengaja, dosa yang terlihat manusia, dan dosa yang hanya Engkau mengetahuinya. Ya Allah, berapa banyak Ramadan yang telah kami sia-siakan, berapa banyak Al-Quran yang tidak kami baca, berapa banyak hati yang kami sakiti. Allahumma tub alaina taubatan nasuha. Terimalah taubat kami ya Allah sebelum datang Ramadan yang tidak lagi kami jumpai. Ya Allah, satukanlah hati kami. Yang Engkau renggang, Engkau dekatkan. Yang berselisih, Engkau damaikan. Yang bermusuhan, Engkau lembutkan. Allahumma alif baina qulubina wajma' kalimatina ala haqqi ya rabbal alamin. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sakit, angkatlah penyakitnya, jadikan sakitnya penggugur dosa. Jika ada yang sedang sempit rezekinya, lapangkanlah ya Allah. Jika ada yang sedang diuji rumah tangganya, turunkanlah sakinah-Mu ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Yang masih hidup, Engkau panjangkan umurnya dalam ketaatan. Yang telah wafat, Engkau lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Allahumma ij'al Qur'anal azim rabi'a qulubina
wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan Ramadan ini berlalu kecuali Engkau telah mengampuni kami semua. Jangan Engkau biarkan kami pulang pada pagi hari ini kecuali kami telah Engkau bersihkan. Ya Allah, jika ini Ramadan terakhir kami, maka jadikan ia Ramadan terbaik dalam hidup kami. Dan jika Engkau masih memberi kami umur, pertemukan kami kembali dengan Ramadan dalam ketaatan yang lebih. Allahumma atiq riqabana minan nar wa atiq riqabaina wa atiq riqaba abaina wa ummatina minan nar wa atiq riqaba ahli hadzal masjid minan nar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu tanpa hisab. Kumpulkan kami bersama Rasulullah di telaga Al-Kautsar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.